Sahabat pendidikan karakter, apakah peta jalan pendidikan Indonesia 2025 sampai 2045 sudah visioner? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, pemerintah sudah mengeluarkan peta jalan pendidikan 2025 sampai 2045, sebuah gagasan yang seharusnya jauh ke depan, visioner. Tetapi setelah kita baca-baca, kita lihat eksekutif summary-nya, ternyata banyak hal yang memang belum begitu memuaskan dan menurut saya juga belum begitu visioner, terutama bagaimana kita perlu mendesain kualitas manusia Indonesia di masa depan. Sahabat pendidikan karakter sudah bersama saya, Mas Eka Simanjuntak, Managing Director dari The Willy Toysuta Associate. Mas Eka begini, ini kan peta jalan kemarin sudah di launching ya. Nah, Ya, menurut Mas Eka, kira-kira catatan umum apa nih Mas yang perlu kita perhatikan nih terkait dengan peta jalan ini menurut Mas Eka? ya, baik, Mas Doni. Jadi saya agak kaget ya ketika mendapatkan dokumen ini terus terang gitu ya. Karena apa? Karena ini kan kita bicara tentang peta jalan 2045 ya. Berarti itu kan 20 tahun lagi ya. 25 tahun ke depan ini apa yang akan terjadi gitu ya. Iya, betul. Nah, di sini ada dibuat di dalam peta jalan itu mega trend global. Itu saya pertama lihat, wah, bagus nih di dalam Bagus ya. model ya. Tapi persoalannya ini tidak diturunkan pada dampak dari mega trend ini 2045 itu akan menjadi seperti apa gitu. Seperti apa gitu ya. Ya, Oke. berdasarkan mega trend ini gitu ya. Jadi misalnya ada 6 ya yang disebutkan ini di sini nih, kemanusiaan universal dan kewarganegaraan global gitu ya. Jadi dunia ini tanpa batas gitu ya. Lalu kalau dunia ini sudah tanpa batas, lalu apa yang akan terjadi gitu? Urbanisasi global, demografi penduduk dunia, perubahan landscape lapangan kerja, termasuk perubahan iklim ya. Artinya bahwa dunia ini berubah gitu. Kita sejak COVID aja, itu perubahan yang terjadi kan luar biasa. Jadi COVID itu kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Ya, betul. Bagaimana misalnya sebelum COVID itu kita sama sekali tidak peduli dengan teknologi, lalu Ya. kita dipaksa gitu kan. Nah, 5 tahun saja, Mas Doni, itu perubahannya luar biasa. Ini kita mau ngomong 20 tahun dari sekarang. Dan itu tidak dijelaskan di sini, itu apa yang akan terjadi? Kan harusnya begini, megatrend global ini membuat misalnya satu ya, persaingan mendapatkan pekerjaan itu semakin meningkat. Ya, betul. Mana perubahan landscape dunia kerja itu juga akan terpengaruh oleh AI. Ya. Maka akan banyak apa nih automation ya, AI, robot segala macam itu. Itu kan berdampak terhadap kebutuhan SDM-nya kan. Nah, ini di mana ini? Di dalam peta jalan ini. Kita jalan ini ya. Nggak ada ya. Soal itu nggak ada. Lalu perubahan iklim. Perubahan iklim itu menuntut banyak perubahan kan. Ya, betul. Bagaimana kita hidup bekerja itu sambil menjaga keberlanjutan bumi gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang nanti dianggap itu berkontribusi pada peningkatan emisi gitu ya, itu akan hilang kan? Di mana itu di dalam peta jalan ini? Kenapa tiba-tiba peta jalan ini sudah bicara tentang pendidikan dasar harus begini, pendidikan Ya. menengah seperti ini, pendidikan tinggi seperti itu, vokasi seperti itu asumsinya itu apa gitu? Kita ini mau menganggap bahwa dunia 20 tahun lagi tuh masih sama seperti Sama sekarang. seperti sekarang. Ya kan? Iya, betul. Jadi saya bingung lah, ini diangkat tapi tidak dikaitkan dengan apa yang ingin Ke dicapai. depannya ya. Jadi Ya, diangkat tapi ke depannya tidak ada. Tiba-tiba langsung data-data ya. ya, dan isu-isu itu kan harusnya dikaitkan dengan Ya, megatrend itu kan. betul, betul. Logikanya kan begitu ya Ya. berpikirnya Mas Doni itu. Tapi ini kan sama sekali tidak ada. Tiba-tiba ngomong akses pendidikan berkualitas masih belum merata. Oke, kalau dalam kondisi begini tantangannya itu ke depan itu apa gitu. Betul. Lalu ini apa perbedaannya dengan rencana-rencana yang disusun oleh Kemdikbud dan Bappenas di tahun-tahun sebelumnya? Saya nggak melihat ada yang berubah, sama saja gitu kan. Poin-poinnya sama saja itu APK, kualitas, lalu yang apalagi di industri tetap sama ya. Jadi nggak
lihat yang 20 tahun lagi kayak apa. Padahal ini kan peta jalan ya Mas ya, 20 tahun loh. Jadi saya kemudian jadi nggak salah dong kalau saya jadi mencurigai ini cut and paste aja dari yang sebelum-sebelumnya kalau begitu gitu. Bahkan potensi-potensi Indonesia yang harusnya bisa dikapitalisasi dalam dunia pendidikan itu nggak ada ya Mas ya. Nggak ada. Jadi misalnya begini ya, penduduk kan ini demografi Ya, penduduk makin banyak ya. Tapi di sisi lain misalnya di negara-negara maju itu kan penduduk produktifnya berkurang ya. Jadi itu kan peluang ya betul. bagi Indonesia gitu. Jadi kalau kita berpikir misalnya bahwa tenaga kerja, maksudnya manusia Indonesia itu nanti bekerjanya di Indonesia saja, itu repot. Kenapa? Penduduknya terlalu banyak di sini gitu. Ya. Sementara di negara lain itu penduduk apa kebutuhan tenaga kerjanya meningkat. Lalu bagaimana ini kita memanfaatkan ketimpangan jumlah pekerja di luar negeri itu gitu kan untuk bisa mengakomodir jumlah penduduk kita yang produktif ya, yang katanya apa dividen demografi itu gitu kan nggak bisa itu ditampung di Indonesia saja gitu. Jadi menurut Mas Eka dari sisi cara pandang, cara untuk mendesain peta jalan saja, prosesnya dan cara pikirnya sudah kurang pas ya Mas ya. Kurang pas lah. Dan Artinya sangat tidak visioner, malah cenderung mundur ya. yang saya heran Mas Doni ya, ini Ya. kan Bappenas Kemdikbud. Ini apa nggak pernah melihat atau membaca atau mendengar? Ini yang diomong-omongkan oleh World Economic Forum, UNESCO, World Bank segala macam tentang perubahan yang terjadi di dunia gitu. Ya. Lalu kita mau menutup mata, emang Indonesia ini tidak terpengaruh begitu dengan perubahan-perubahan itu, ya. Jadi saya nggak yakin kalau ini dijalankan, waduh, ini kita mau jadi apa gitu. Baik, itu memang jadi satu kritik yang keras ya menurut saya dan saya juga melihat tampaknya cara pandangnya ini kok tidak begitu visioner ya. Kalau kita lihat dari sini ya, business as usual dengan data-data apa yang diukur, yang dilihat saat ini, sementara yang ke depan itu sangat berbeda ya. Membaca peta jalan ini kalau ini ibarat lagu kan, album lagu kan kita cuma dengarkan lagu-lagu lama aja nih maksudnya. Cuma nostalgia dengan masa lalu aja isinya. Seharusnya peta jalan itu kan visioner ya. Betul. Ternyata masih jadul dan tampaknya kita gagap mengantisipasi apa yang terjadi 20 tahun ke depan. Dan pikiran kita kayaknya di peta jalan ini pikirannya pendek-pendek aja, Mas. Bahkan mikirnya di masa lalu tuh, mundur 15 tahun lalu, ngomong hal yang sama. Itu memang sangat memprihatinkan. Oke, baik Padahal Mas Eka. Terima, satu lagi Mas, ya, satu lagi, silahkan. ini ilmunya kan sederhana sebetulnya ya. Ya, gimana, Mas? Polanya ini gini. Kita mau ke 2045. Berarti kan kita ini Ya, menentukan 2045 itu seperti apa. Lalu ya. kita bicara di sini kan, sekarang ini kita di mana? Lalu kan kita strategi dan caranya itu adalah dari titik ini, kita mau ke Hmm, titik ini, itu apa yang kita lakukan gitu. ya, Ini ya. kelihatannya kita mau kemananya nggak ada, lalu kita sibuk disuruh ya harus begini, harus begitu, tapi nggak tahu kita ini sebenarnya mau menghadapi apa gitu. Gitu, Mas Doni, terima kasih. Oke, sahabat pendidikan karakter, hari ini kita dapat banyak pencerahan ya dari Mas Eka Simanjuntak yang memang sudah lama bergiat di bidang pengembangan sumber daya manusia dan tampaknya memang peta jalan ini harus banyak dikritisi. Saya sangat setuju dengan Mas Eka bahwa peta jalan ini masih sangat prematur dan kalau ini diterapkan tentu tidak akan mampu membawa Indonesia emas. Karena cara pikirnya itu masih sama dan kita belum berani memasuki inovasi-inovasi yang mungkin tak terbayangkan di masa depan. Karena kita masih mikirnya pendidikan formal ya. Padahal itu nanti ke depan udah pasti hilang tuh. Pendidikan formal seperti sekarang tidak mungkin untuk konteks Indonesia yang sangat luas. Harus ada fleksibilitas, inovasi yang intinya adalah setiap rakyat Indonesia punya hak atas pendidikan dan itu harus disediakan oleh pemerintah atau negara sehingga mereka itu bisa mengikuti berbagai macam proses pembelajaran dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun ya, dengan siapapun. Nah, itu sebenarnya tugas negara kalau ingin selamat di masa depan. Tanya Pak Doni saja.